warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Qala aidan qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahu alaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan nikmat iman, Allah yang memberikan nikmat sehat, Allah yang memberikan nikmat lapang, Allah yang memberikan nikmat kita bisa sampai di sini dalam rangka mencari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut Nabi yang istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Juga keluarga kita, anak kita, istri kita, sing duwe anak, sing duwe istri ya, dan suami bapak ibu sing ra duwe yo berjuang mencari suami. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah menjadi hamba yang taat dan mendapatkan syafaat. Amma ba'd, tema yang kita angkat pada malam hari ini permintaan panitia. Malam sore menjelang malam maksudnya. Orang do ngantuk berarti cerdas-cerdas kayak ibu-ibu. Apa ngitung-ngitung apa mbek noto-noto buku iso tapi salah so ngerti. Masya Allah, subhanallah. Beruntunglah yang menjadi suaminya ibu-ibu yang ada di sini, solehah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian saya tidak menarik kalau tidak ada cerita terlebih dahulu. Bulan Ramadan, kira-kira masih adakah orang yang kena gangguan jin? Ada enggak kira-kira? Bulan Ramadan kira-kira masih ada enggak orang yang kesurupan? Ada enggak? Orang dijawab. Wong kira salah ra apa-apa, ngomong ono kok rano gitu kan beres. Kita ada komunikasi dua arah, ben ora tegang kan sini. Kira-kira ada enggak bulan Ramadan orang yang kesurupan, ada enggak? Ada. Banyak apa sedikit? Sedikit. Ada enggak bulan Ramadan yang diganggu jin? Ada. Buktinya apa? Ketika semakin akhir Ramadan, masjidnya semakin banyak jamaahnya apa semakin berkurang? Semakin maju yang mundur ya. Tahu? Ada mundur yang maju, ada maju yang mundur. Maju yang mundur mesti sopnya semakin ke depan. Ke depan bukan karena banyak jamaah, tapi karena yang belakang kosong
akhirnya yang di belakang tadi ke depan. Itu namanya maju yang mundur. Nah, itu menunjukkan bahwa setan itu masih menggoda manusia. Kemarin kira-kira 3 hari yang lalu. Berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Saya ditelepon sama ibu-ibu. Kayaknya jamaah sini kayaknya. Ibu-ibu. Jamaah sini cantik sih san pokoknya. Tiba-tiba nelpon saya malam-malam hari. Assalamualaikum Ustadz yang ganteng. Ini gantengnya tak tambahin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa Ibu? Ini ada temennya anak saya, teman kuliahnya anak saya kesurupan Ustadz. Tidak sadar. Berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Berarti di bulan Ramadan. Kesurupan sampai tidak sadar. Dia minta, Ustadz, malam ini harus kesini, bisa enggak? Bisa insya Allah. Tapi saya harus dijemput. Memangnya kenapa? Karena saya habis pulang dari kantor, kehujanan, sebenarnya pengen istirahat tidur saya. Siap Ustadz, dijemput pakai motor saya. Kalau pakai motor tidak jadi ke sana saya, karena saya kecapean. Pulang tidur neng motor, tiba malah bahaya saya. Saya carikan gokar, akhirnya saya dicarikan gokar. Sampai lokasi, di sana sudah tidak sadar dan sudah banyak yang nangani. Ini dari luar daerah yang ngekos di Semarang. Daerahnya mana? Tidak spesifik, tak samarkan. Katakanlah daerahnya daerah Pekalongan, tapi bukan asli. Namanya tak samarkan juga. Namanya Mbak Sopo. Kemarin Agnes berarti Monica gitu ya. Kan siji. Bener nih, saya datang sama Iqbal malam-malam sampai karena saya capek ngomong sambil nunggu Gokar, aku ngomong sama Iqbal, Mas, Abah tak tidur dulu. Nanti Gokar datang kabari Abah dibangunkan. Baru tidur kira-kira 5 menit, Abah Gokar sudah datang. Kita bacakan ayat Al-Quran, dipegangi sama banyak orang, perlawanan luar biasa. Akhirnya ibunya nangis-nangis. Makanya ibu-ibu, ibu rungokno kupingmu ibu. Ya. Jangan panikan. Jangan apa Bu? Jangan kesusu. Karena sing panikan ini biasanya siapa? Wanita. Sing kesusunan biasanya siapa? Laki-laki. Sing panikan biasanya kan wanita. Sing kesusunan biasanya laki-laki. Ibu ini, Ustadz bagaimana anak saya tidak sadar-sadar? Ibu tenang. Terus piye Ustadz, nangis terus. Saya tidak tega. Kalau sudah ibu-ibu nangis, saya tidak tega. Saya tidak tega terus. Ibu tenang. Anak saya kemarin habis dari rumah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba seperti ini. Dan ini baru kali ini Ustadz. Padahal suami saya baru saja meninggal Ustadz. Makanya ibu-ibu sing di suami di wet-wet Bu ya. Aja disengeni, aja akeh dituntut, aja dimarah-marahi, engko ndak cepet mati. Nak cepet mati engko jenengan sing bingung dhewe, cotok ora di bojo. Enak di bojo apa ora di bojo, Bu? Pripun? Tergantung suaminya. Nak suami kaya aku kira-kira enak di bojo apa enak ra duwe? Kowe gangguan jin keterane. Seneng membantai Ustaz. Tergantung suaminya ya Bu ya, bener. Nak suaminya bedino ngedit terus, manut, nyayangi, ngayomi, berarti enak duwe bojo. Kok duwe to? Tapi nak suamine egois, suamine sak karepe dhewe, ora tau ngeke duit,
malah ngentekke duit. Ono ora kira-kira suami sing gaweane ngentekke duit bojo? Ada. Mending orang duwe bojo. Mulai bapak-bapak, jadilah bapak-bapak yang baik, yang murah senyum koyo aku niki misalnya. Karena kok sering banget nomor ta jadiane. Ini biasanya ya tukang ninggon ku nambah aku ngantai terus. Tak rupiah khusus lah. Jadi tergantung. Makanya kalau ada seorang suami meninggal, kok ibunya sedih, anaknya sedih, keluarganya sedih, berarti orang tua bapak ini baik apa tidak baik? Baik. Kok istrinya kehilangan, anaknya kehilangan, berarti suami ini adalah suami yang baik. Tapi kalau ada suami meninggal, istrinya alhamdulillah. Ada enggak kira-kira yang seperti itu? Ono. Neng Israel. Israel, Korea Utara. Berarti suami itu suami yang tidak baik. Begitu juga ibu-ibu. Kalau ada seorang istri meninggal, suaminya kok kehilangan, waduh ya Allah. Jadi tak wet-wet sak mati ini kok mati tenang. Meta open sak tua ini kok malah mati dhisik. Ya Allah, saya kehilangan dengan istriku yang tercinta. Berarti istri ini istri yang baik. Tapi kalau ada seorang istri meninggal, kok suaminya alhamdulillah mak lampir nang omahku mati. Berarti istri ini cerewet kaya mak lampir. Nah, singkat cerita ternyata anak ini gangguan jin sampai tidak sadar 3 hari yang lalu loh. Ini kisahnya yang hangat loh, 3 hari yang lalu. Itu karena kehilangan ayahnya. Boleh tidak merasa kehilangan? Boleh. Berarti kita sayang sama ayah, dan ayah sayang kepada kita. Akan tetapi berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kehilangan, itu jadi pintu masuknya jin. Meskipun di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan masih ada orang yang gangguan jin, ada. Yang kesurupan, ada. Jangan-jangan saya, jenengan, yang di bulan Ramadan masih amalnya biasa-biasa, ibadahnya biasa-biasa, nak sholat tarawih milih sing imamnya cepet, amin, jangan-jangan jin iki wis numpang sak durunge Ramadan. Ketika imamnya suwe sithik, bismillahirrahmanirrahim, gua yang imam ini kampung kok kaya imam Masjidil Haram gue. Bacanya surat Al-Baqarah sisan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Wah ya mocone kok paseh-pasehno. Nak salat dhewe ya ina karo kulhu koyo aku kayane. Jangan-jangan kalau kita seperti itu kita jangan-jangan ada gangguan jin. Nah, apa yang menjadikan orang itu kena gangguan jin? Yang pertama, karena psikolognya kena, karena gangguan jiwa. Kehilangan orang yang disayangi, kehilangan motor yang disayangi, kehilangan suami yang disayangi, kehilangan ayah yang disayangi, kehilangan anak yang disayangi, kehilangan uang yang disayangi, kehilangan baju yang disayangi. Bisa enggak dengan kehilangan itu kemudian orang jadi gangguan jin? Bisa. Kalau kehilangannya merasa sangat kehilangan sampai sedih, seolah-olah hidup sudah tidak ada artinya lagi. Yang pertama karena gangguan. Yang kedua, gangguan jin bisa karena
sihir. Karena apa? Sihir karo syirik beda ndak? Kakak ngadi. Karena orang yang melakukan sihir biasanya juga melakukan kesyirikan. Dan orang yang syirik tanda tak mampu. Syirik tanda tak mampu. Kalau mampu tidak akan pernah syirik. Jadi kalau ada orang yang lain sukses, dia benci. Kalau ada orang lain punya mobil baru, jengkel. Kalau ada orang lain punya istri baru, jengkel. Kalau ada orang lain punya kulkas baru, jengkel. Syirik. Syirik tanda tak mampu. Syirik tanda tak mampu ini kalau dilanjutkan terus-menerus bisa berakibat dia jadi akhirnya nyihir orang. Itu. Yang nomor 3, yang pertama karena apa? Gangguan jin psikolog, karena jiwanya terganggu. Makanya kalau pas kita di alam wong jenengan ki sungguh apa? Jangan langsung gue gitu, jangan. Ternyata akhirnya sungguh gangguan jin. Yang keempat psikolog. Yang kedua karena sihir. Yang ketiga karena ain, penyakit ain, ya. Karena pujian, karena menyanjung-nyanjung. Makanya jangan pernah memuji-muji. Jangan pernah memuji-muji suami kita, anak kita, istri kita, karena segala puji hanya miliknya Allah. Yang keempat, orang diganggu jin karena ritual. Karena apa? Alias ilmu hikmah yang menyimpang. Ada tidak ilmu hikmah yang menyimpang? Ilmu hikmah yang benar apa? Ilmu hikmah yang benar adalah yang dimiliki Luqman Al-Hakim. Bukan yang dibacok rampan, ora tedas apa? Apa bahasanya? Ora tedas ing pandi apa ya? Sekali jotos tangan kanan kuburan, tangan kiri rumah sakit. Itu bukan ilmu hikmah. Duwe lembu sekilan. Tahu kurung ajian lembu sekilan tak? Saipiain. Pernah? Jangan orang gaul blas toh, koper gitu. Jadi ada lembu sekilan, setiap dijotos wong jarak sekilan ini kontal. Atau saipiain. Jadi nak melayu koyo angin, sep. Nah itu bukan ilmu hikmah. Tapi orang-orang yang sakti seperti itu, kalau dia ahli maksiat, kalau dia tidak mau sholat, kalau dia tidak mengamalkan sunnah, itu berarti sihir. Itu namanya apa? Sihir. Karena bantuan siapa? Setan nirojin. Karena setan ini tidak mesti jin. Setan das ireng yono. Contohnya nak ustad nggak saya ustad, nak ngaji nggak saya ustad terus gue. Mungkin yang kono ning Afrika Utara karo Korea Utara. Jadi itu bukan. Kemudian ilmu kanuragan, podo ya ritual karo ilmu kanuragan wis siji. Atau yang ke selanjutnya indigo. Indigo itu adike Indihome gitu ya. Beda ya. Kalau indigo apa indigo? Indigo indah ke-6, indah ke-7, indah ke-8. Kalau Indihome Mbak Yune Indi Baren. Ya, kalau sing ora mudeng indigo, Indihome, Indi Baren ana sing ora mudeng skuper meneh berarti. Jadi itu indigo itu bukan kelebihan, tapi kena jin nasab. Kena jin apa? Jin nasab ngerti artinya ya? Turunan saka mbah bae, saka buyute, saka canggah, kuduk-kuduk simur apa meneh? Sesuai sak penduri gitu. Atau karena kita mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Misalnya mohon maaf banget. Ini bukan untuk nyerang siapapun, bukan untuk nyalahkan siapapun. Harusnya kita itu membersihkan lingkungan atau mengotori. Bersihkan.
Tapi di kampung-kampung sebelah sana, ya, di kampung Afrika Utara, di kampung Korea Selatan, di kampung Israel sana, ya, itu kadang-kadang nak bancaan godongnya campur upo-upo karo ono tempene barang dikok kene dalan apa diguwak ning tempat sampah. Malah dikok kene dalan. Harusnya jalan itu dibersihkan, malah dikotori malah. Ada enggak yang seperti itu? Pak Cucu jangan pelakunya ya Cucu. Itu tidak boleh itu. Punya keyakinannya apa? Kalau upo itu dibuat ning dalan, misalnya tambah berkah, misalnya tambah apa misalnya, itu keyakinan yang salah. Karena apa? An-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kita harusnya membersihkan lingkungan, bukan malah mengotori lingkungan. Lanjut. Atau yang nomor 8, gemar bermaksiat. Ada enggak orang yang gemar bermaksiat? Main slot, ngerti slot? HP, ngerti? Dan duwe HP rak ning kene. Ora, jadul berarti. Tapi ora apa-apa, wong duwe HP iki nak ra kontrol dosane luwih akeh daripada sing ra nggo HP. Atau yang nomor 9 yang kemarin kita angkat, tumbal. Selanjutnya, gangguan jin karena tempat tinggal. Sebelum kita tinggal di situ, jin sudah ada tinggal di situ dulu. Lah kita tinggal di situ, jinnya merasa terusik juga bisa. Yang terakhir, orang kena gangguan jin terkadang karena pernah disakiti orang, kemudian dendam yang membara. Makanya tidak boleh dendam yang membara. Kalau kedoliman dibalas kedoliman yang serupa boleh, tapi kalau dendam yang membara, pokoknya dia apa wae. Nak dadi godhong ora bakal tak suwek, nak dadi banyu ora bakal tak jiduk, nak dadi sego ora bakal tak. Tidak boleh dendam yang membara. Biasa saja. Ya Allah, saya maafkan dia meskipun dia belum minta maaf saya. Maafkan dia, saya maafkan dia ya Allah karena saya mencari ridhomu ya Allah. Nah, orang-orang yang kena gangguan jin seperti ini, bagaimana cara ruqyahnya? Persiapan sebelum ruqyah. Ya. Yang pertama, siapkan tempat. Ya. Sebelum ruqyah itu siapkan tempat. Tempatnya yang seperti apa? Yang baik, bersih, tidak bau amis, tidak bau menyan, tidak bau keringat, bersih. Kemudian di tempat yang mau dibuat ruqyah itu jangan sampai ada jimat dan benda-benda pusaka. Siapkan, disterilkan dulu. Kemudian patung yang bernyawa, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, singkirkan. Kalau mau ruqyah biar maksimal. Kemudian minuman keras, semua yang haram, mohon maaf, puntung-puntung rokok, mohon maaf. Ya. Yang pertama persiapkan tempat. Yang kedua, serahkan semua jimat atau wafak atau pusaka untuk diruqyah dan dimusnahkan. Siapa yang pernah lihat benda pusaka? Tidak tahu. Keris. Siapa yang pernah punya benda pusaka? Kita pertanyaanku bahasa Indonesia ada orang mudeng tuh. Siapa yang sampai sekarang belum pernah lihat benda-benda yang dikeramatkan? Ke rumah saya banyak contohnya. Berarti Ustadz kolektor, bukan kolektor. Itu nyandra apa? Gunimah. Gunimah ketika pas ruqyah, buahnya ada yang modelnya kayak ratu, warnanya kuning, ning kene ada yang bentuknya sabuk, ada yang bentuknya bulu perindu. Pernah dengar bulu perindu kan? Bulu perindu itu dua bulu, dua helai. Itu
Entah itu dari apa saya tidak tahu, entah itu karena kimia atau apa, saya tidak tahu. Bentuknya hitam kayak sapu apa? Sapu lantai lidi. Sapu lidi kuning, coklat. Sapu lantai. Kemudian kalau dicelup air, itu nanti bulunya itu bisa mendekat sendiri, kayak film India, Sahrukan karo Kajol. Tahu, pernah ngerti Sahrukan karo Kajol? Itu kayak orang laki-laki perempuan yang berpelukan terus kemudian gelinting-gelinting ning lapangan ya, kayak Sahrukan karo Kajol gitu. Ustaz kok ngerti? Yang ngerti kan aku peruk ya. Terus macam-macam lah. Nah, arek weruh dolan nggonku sekali-kali, tak weruhi. Nak ijek gitu ya. Ketoke tak tanam ning tanah, tak bleki apa? Ban, tak bleki kayu. Jin-jine gendo mumet ning kono, gendo stres. Karena di situ biasanya benda-benda yang dijimatkan kayak itu biasanya ditempati apa? Jin. Makanya tak wadai ning apa? Roti kongguan apa gitu. Belek, tutup rapat, tak kok kayak ning lemah, leng ijek tak tutupi, tak bleki apa? Ban bekas yang gede, leng ndure kayak kayu wis. Jine gendo mumet ning ngono kae. Selain sopo kan tidak bekerja sama karo manusia. Terus serahkan semua jimat wafak, wudu sebelum diruqyah, salat khusyuk, posisi duduk peserta kok cetong kacamata kan gitu. Harus kondusif sehingga bisa khusyuk dan tertib mengikuti acara. Zikir di hati dengan makna subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan yang gini subhanallah, 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 subhanallah. Nah. La ilaha illallah jadi la. Karena saking seperti nah. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian peruqyah dan pasien membuang rasa meremehkan, niat mau berperang, dan semua jenis emosi negatif dan penyakit hati, dan harus menguatkan keimanan dan tawakal kepada Allah. Jadi tidak boleh peruqyah itu sombong, tidak boleh. Jin gede kecil ketemu aku tak petaki dasi mesti do takluk. Nah, tapi harus ya Allah beri saya kekuatan, saya lemah ya Allah. Kemudian tip agar tidak kesurupan, bagi di ruqyah kabeh ya. Ruqyah kabeh nak kesurupan aku langsung ning BPN meh ngimami masalahnya. Tip biar tidak kesurupan apa? Serahkan semua jimat untuk dimusnahkan. Lepaskan semua beban hati, istighfar, seluruh tubuh rileks, santai, kontrol diri yang kuat, jangan ikut emosi, tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh bersuara keras. Saya pernah ruqyah masal. Guys, maghrib turun nggih. Masih berapa menit lagi? Kurang 10 menit. Saya nguruqyah anak muda. Anak muda ini keren, ganteng, ya kayak saya lah, kira-kira 11-12. Nah pas kadek aduh dari baru saya bacakan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Aku dibualang gua aqua, dibualang gua aqua. Ternyata anak muda ini putus cinta, kemudian dia nyanyi, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Sebab dia tahu loro untu deh. Wong loro untu ki loro lho ya. Karena dia tidak bisa ngontrol emosi, ustadnya dibualang. Mulai narik nguruqyah. Aku nak wong emosinan engko sik lah gen adem sik. Nak wong iki emosi diruqyah, wong ora iso ngontrol. Nanti sering aku jadi korban, sasaran jotosan. Kemudian aku ngejak Triyono karo Adit ora teko. Nah sing gelek-gelek ngono tak kon jidingi
Triyono Koradit. Ki wong iki rata kompriang sisan gitu. Ustaz Jenal meriang sakit ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan sama Pak siapa? Pak Budi. Mudah-mudahan Ustaz Jenal sama Pak Budi segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus zikrullah dengan lisan, hati dan perbuatan. Kalau sudah terlanjur kesurupan, halo? Kalau ada orang kesurupan dan tidak sadar, oke. Nah ana wong kesurupan dan ora sadar, ora Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu tidak dosa. Tapi kurang tepat. Kalau ada orang yang terlanjur kesurupan, panggil namanya, baca syahadat dengan maknanya. Mas, yuk, Mas, misalnya jenenge Mas Agus kayak saya. Mas Agus, yuk baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Gah. Menikah ini siapa mau? Jine. Jadi jangan kesurupan mah dibacakan ayat Al-Qur'an, jangan dipanggil namanya. Mas istighfar, astagfirullah. Mas Agus, astagfirullah. Mas Agus, astagfirullah. Begitu. Tip kalau terjadi kesurupan, panggil namanya pasien dengan lembut. Ojo dibutak-getak. Hei. Tapi panggil namanya dengan lembut. Mas Agus, istighfar. Ojo digetak-getak. Kok kesurupan terus akan demit, akan dosa kowe jadi keplaki mana. Panggil dengan lembut namanya. Kemudian yang kedua, tepuk-tepuk pundaknya. Jadi nek wong kesurupan Pak Bu, bukan dibacakan ayat, tapi apa? Dipanggil namanya. Manggilnya dengan apa? Lembut. Mas, istighfar. Tepuk-tepuk pundaknya. Jangan dibentak-bentak. Kowe ora sadar-sadar tak kepelaki lho. Kira-kira piye kira-kira? Mati kepelak awak kendian. Minumkan air ruqyah. Biasanya kalau pas orang yang kesurupan diminumkan air ruqyah, mulutnya ditutup sama jinnya. Dikunci ini. Ngeket ini. Buka. Ya Allah, buka. Minumkan. Bagaimana air yang sudah dibacakan ayat Al-Qur'an ini diminum benar? Dan itu nanti jarak berapa menit biasanya sadar. Kalau sudah banyak minum air ruqyah, minimal 1 aqua. Kaki antat blindingan. Mau ngobrol ning kono piye ta? Jinnya keluarnya lewat ngobrol kadang-kadang. Kadang lewat BAB, kadang lewat kentut. Makanya nak ngruqyah aja ning ngarep pas dubure, Pak. Engko tintuti, Pak. Karena jin itu keluarnya lewat menguap, lewat pipis, lewat BAB, lewat kentut. Jadi nak pas ruqyah kok ngentat sing diruqyah kuwi jine metu biasanya. Mulai mambune yo enak gitu karena keringatnya jin ngono kuwi. Terus jangan dibentak, minumkan air ruqyah, kemudian evakuasi. Misalnya ning kene ruqyah masal ning kene terus dia jinglak-jinglak nyundul-nyundul terlit kuwi aja jarke Mas tonton di video. Keren. Oke. Cakal dievakuasi di kok ke tempat yang aman kira-kira sambil undang ke Triyono Koradit ben dijedingi wong loro kuwi. Udah mari belum? Ini kayaknya berlanjut nih karena masih banyak, masih setebal ini. Kemudian ruqyah air atau madu habatus sauda atau bidara sebagai suplemen apa podora. Yang pertama ya, air madu dibacakan ayat Al-Qur'an atau dicampur madu dengan air campur bacakan Al-Qur'an. Tiup ke air madu susu kambing boleh. Jadi susu kambing itu bisa diruqyah. Susu ibu boleh diruqyah enggak? Boleh. Kalau jenengan susu ibu terus diwenyet kok kening dot diruqyah diminumke, nanti insyaallah anaknya hafal Quran. Dan jenengan ngemei malah nyanyi malah nyanyi hidup ini yo anaknya mumetan sih. Jadi dibacakan ayat Al-Qur'an. Kemudian ruqyah air madu sudah, gunakan minum
atau dioleskan di tempat yang dirasakan sakit. Ruqyah perlindungan untuk diri, keluarga, rumah. Setiap sebelum meruqyah pasien baca Al-Quran, tiup ke telapak tangan, usap ke seluruh tubuh ya. Baca Al-Quran maghrib, alhamdulillah. Baca, tiup, usap ya. Ini masih bersambung ya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Intinya nak wong kesurupan ojo dibacakan Al-Quran, dipanggil namanya tepuk-tepuk dengan pelan-pelan.